here or if you're not alone, I don't care. Saya di sini mau ngebahas sedikit mengenai trailer eFootball PES 2021 yang dirilis Konami kemarin setelah setelah ada teaser sedikit mengenai next engine yang bakal digunakan oleh Konami itu. Setelah itu dirilis, nah kemudian rilislah trailer eFootball PES 2021 Season Update. Ya, jadi udah jelas dan udah benar-benar terjadi bahwa untuk PES 2021 itu sendiri nggak ada game rilis yang full. Jadi Konami sama sekali nggak merilis game full seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau nggak salah ini adalah baru pertama kalinya Konami merilis game PES 2021 atau eFootball PES 2021 hanya season update doang, baru kali ini nih seperti ini. Sebuah langkah yang menurut saya ada bagusnya, ada nggak bagusnya juga ya. Jadi ada sisi negatif dan juga positifnya. Dan ya di sini kalian bisa lihat ya trailernya ya yang berjalan sekarang ini di layar. Itu adalah trailer eFootball PES 2021. Tapi mungkin saya bakal cut aja dan bakal saya selipkan beberapa screenshotnya, karena kalau misalnya saya tayangin secara full trailernya di sini tuh bakal kena copyright. Jadi untuk amannya saya cut aja di situ, sekian detik saya cut, sekian detik lagi saya cut ya, untuk menghindari copyright. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang mau nonton secara full itu langsung aja ke channelnya eFootball PES. Jadi tinggal ketik aja eFootball PES, kalian bisa nonton secara full di situ dan menilai sendiri kesan kalian itu, menilai sendiri seperti apa sih menurut kalian itu trailer eFootball PES 2021 Season Update. Dan ya di sini saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai ya trailer tersebut. Dan seperti biasa, nggak ada hal yang mengejutkan, nggak ada hal yang wow, karena memang tentunya sejak kemarin setelah Konami mengkonfirmasi bahwa nggak ada game full PES 2021, hanya ada season update, itu ekspektasi kita jadi menurun dong. Jadi turun banget itu, karena ya nggak ada game baru gitu loh, cuman update doang, season update doang. Jadi tentunya ya wajar kalau kita nggak ngarepin apa-apa gitu loh, nggak ngarapin perubahan yang besar. Beda halnya kalau Konami bilang PES 2021 bakal rilis full di PS5. Nah itu pastinya ekspektasi kita ngarapin sesuatu yang lebih itu pastinya. Tapi karena Konami udah bilang kemarin bahwa season update doang, jadi saya juga nggak ngarapin apa-apa, dan hasilnya memang seperti itu. Setelah melihat trailer kemarin yang udah dirilis Konami, dan ya melihat dari ya grafik mungkin, kemudian cara pemainnya, gameplaynya mungkin ya, cara pemainnya itu ada Messi kan pertama, seperti biasa lah, Barcelona kan official partnernya Konami kan. Jadi ya pastinya yang paling di shoot itu, yang paling sering di show itu ke kita adalah Barcelona pasti. Kemudian ada beberapa tim lain seperti Manchester United, pokoknya tim-tim yang berlisensi resmi berlisensi resmi di PES yang kerjasama sama Konami ya. Itu ada Manchester United, kemudian juga ada Arsenal kalau nggak salah ada ya, Arsenal, Juventus, tentunya ada Cristiano Ronaldo di situ, dan apalagi tuh ada beberapa. Tapi memang sejauh ini ya seperti biasa trailer, bahkan menurut saya ini trailer yang paling nggak menarik menurut saya, karena memang ya apanya yang mau di show gitu. Sementara ini hanyalah season update. Tapi well itu nggak apa-apa sih, saya menghargai Konami, istilahnya dia nggak PHP gitu loh. Jadi memang dia nggak menjanjikan sesuatu yang lebih untuk PES 2021, dan hasilnya memang seperti itu. Dan ini langkah yang menurut saya cukup bagus sih untuk Konami ya, berani banget dia mengambil langkah kayak gini, karena memang tentunya dengan tidak merilis game full tahun ini PES 2021 itu artinya keuntungan mereka berkurang, pemasukan mereka pastinya berkurang. Tapi di sini saya mau ngingatin lagi bahwa untuk PES 2021 itu season update-nya itu tetap berbayar. Jadi kita tetap mesti bayar nih ke Konami. Ada keuntungan tapi nggak sebanyak dulu pasti. Dan ada fakta yang mengejutkan juga bahwasanya untuk versi
PC dengan versi PS4 atau Xbox itu berbeda harganya dengan versi PC. Jadi ini saya nggak tahu kenapa bisa terjadi kayak gini ya. Karena kalau di PC kan itu kalau nggak salah kita belinya melalui Steam. Sementara di PS4 pastinya ya PS Store kan, PlayStation Store itu kita belinya di situ. Di situ perbedaannya cukup signifikan harganya itu saya nggak tahu apa yang terjadi, apakah Konami lagi mabuk atau kayak gimana gitu loh. Kenapa bisa jauh banget bedanya itu kalau nggak salah di PC itu 200 lebih harganya. Ya, jadi nggak nyampe 300. Ini anyway ada 2 versi sih sebenarnya ya untuk eFootball PES 2021 season update itu ada 2 versi. Yang pertama versi standar, kemudian juga ada versi kayak versi tim khusus gitu loh. Kayak misalnya versi Juventus gitu, versi Barcelona misalnya ya. Itu ada versi tersebut. Itu kayaknya untuk My Club sih, tapi karena saya nggak main My Club di sini saya nggak mau bahas itu. Jadi kita fokus aja ke versi standar aja nih. Nah, itu versi standarnya di PC itu kalau nggak salah harganya 220 ribuan lah ya, 220 atau 240 itu. Ya pokoknya intinya cukup murah menurut saya ya. Jadi bisa dibilang worth it juga kalau misalnya kita membayar 200-an ribu untuk season update. Itu menurut saya ya lumayan lah, walaupun sebenarnya sayang banget juga duit 220 ribu itu untuk hanya sekedar season update yang cuman kayak sekedar mungkin ganti jersey baru, kemudian juga real face, ada penambahan real face baru, tapi dari segi gameplay, grafik nggak ada perubahan, ya itu menurut saya juga cukup ya masih bisa pikir-pikir lah ya. Saya nggak bisa bilang langsung, Konami ngasih harga season update PES 2021 seharga 220 ribu itu worth it banget. Saya juga nggak bakal bilang kayak gitu karena ya menurut saya uang segitu itu tetap mahal lah, tetap mesti dipikir gitu loh untuk mengeluarkan uang 220 ribu itu atau 240 ribu itu mesti kita pikir baik-baik lah ya. Tapi karena untuk kebutuhan konten tentunya ya saya juga tetap bakal beli. Kalau misalnya saya nggak jadi content creator kayak gini, itu fix udah nggak bakal saya beli tuh. Karena walaupun saya bisa dibilang pecinta PES, pengguna PES dari dulu, itu saya nggak beli setiap tahun gitu loh untuk produknya PES itu sendiri. Seperti PES 2019 itu saya nggak beli kemarin. Kemudian PES 2015 saya nggak beli ya karena berkaca dari PES 2014 itu mengecewakan banget, sakit hati banget saya waktu PES 2014 itu rilis dan hancur kayak gitu hasilnya. Jadi saya nggak beli PES 2015 dan baru beli itu PES 2016, 17, 18 dan 20 itu 19 itu saya nggak beli karena ya saya rasa di situ saya kecewa banget karena memang pada saat itu lisensi dari UCL kan diambil FIFA kan, dan ya jadi ya kecewa dong ya, jadi saya nggak beli. Dan baru di PES 2020 kembali saya beli karena memang ada Konami di situ kan bilang ada perubahan dikit mengenai bukan perubahan dikit, ada remaster gitu loh untuk Master League. Jadi saya tertarik tuh, kayaknya bagus nih kita beli. Tapi ya memang cukup bagus, perubahannya bagus ya, cuman ya nggak sampai yang kayak bilang gila banget, keren banget, nggak kayak gitu juga. Dan ya untuk eFootball PES 2021 sendiri ini seperti yang saya bilang tadi itu harganya kan cukup berbeda dan mengejutkan lagi, bukan beda tipis gitu loh. Kalau di PC tadi saya bilang itu dia kenanya sekitar 240 atau 220 ribu. Nah kalau di PS4 itu bisa sampai kalau nggak salah 500 ribu atau 600 ribu bahkan. Waduh, itu Konami gila banget kalau misalnya dia benar-benar kasih harga segitu, nggak ada perubahan harga. Misalnya sampai kan udah dibuka nih PO-nya ya, pre-ordernya tuh udah dibuka dan udah bisa di PO dari semua perangkat gitu loh, mau dari Steam, mau dari PS Store itu udah bisa. Dan nah ini sih yang saya mau tanyakan, apakah itu harga 600 ribu untuk orang yang tidak punya PES 2020. Misalnya nih, kalian punya PES 2018 dan kalian mau beli PES 2021. Apakah harga 600 ribu tersebut untuk mereka-mereka yang nggak punya PES 2020? Kan kalau mereka beli PES 2018, tapi mau langsung lompat ke PES 2021, itu kan hitungannya harus beli satu game full kan, ya kan, satu game full itu karena
Jauh banget jaraknya dari PS 2018 mau lompat ke PS 2021. Nah, kalau harga mereka itu dikasih apa namanya 500.000 atau 600.000 itu menurut saya iya worth it aja sih, karena kan perubahannya cukup besar tuh dari PS 2018 ke PS 2021 ya kan, karena ini basically untuk apa namanya fitur-fiturnya PS 2021 itu kan sama aja kan dengan PS 2020. Anggap saja kalau orang mau beli PS 2020 nih, yang nggak punya PS 2020 mau beli PS 2020 itu wajar banget dikasih harga yang segitu. Sama aja kayak kita kemarin dari PS2, saya kan beli dari PS 2018 beli ke PS 2020 itu kan harganya ya 650 kalau nggak salah ya. Itu anyway saya beli fisik, dan saya nggak tahu kalau digital apakah lebih murah atau mahal, tapi sejauh ini memang saya selalu beli fisik. Dan ya itu tadi seperti yang saya bilang ya, kalau misalnya dari PS 2018 ke PS 2021 itu segitu harganya 600.000 itu menurut saya cukup pantas sih. Cukup pantas, tapi kembali lagi ya masih mahal sebenarnya ya. Masih mahal itu. Masih mahal 600.000. Tetapi agak mendingan lah dibanding kalau misalnya saya nih yang punya PS 2020 terus mau beli PS 2021, mau update tuh season update PS 2021. Tapi kalau saya dikasih harga yang sama sekitar 500 ribuan atau 600.000 itu menurut saya cukup mahal ini. Ini saya nggak tahu harga pastinya berapa ya, kalau nggak salah itu 400 atau 500.000 ya. Jadi, intinya di atas 400 sih harganya itu di PS4 ya, di PS4. Kalau di Steam mah murah itu 280-an ya, 200 pokoknya nggak sampai 300 lah. Itu menurut saya mahal gitu loh. Kalau saya sih menurut saya harga 200.000 itu untuk pemilik PS 2020 itu kalau misalnya mereka mau update ke PS 2021 itu menurut saya cukup pantas dikasih harga 200-an ribu, nggak sampai 300 kayak yang di PC gitu loh, kayak yang di PC. Jadi menurut saya itu cukup pantas kok. Tapi kalau misalnya dikasih harga yang istilahnya yang 400, di atas 400 itu 500.000 bahkan, waduh itu gila, kemahalan banget. Konami gila banget. Itu sama aja mereka kayak pengen ngeraup keuntungan dengan sama kayak misalnya dia ngeluarin versi full gamenya PS 2021. Justru mereka bakal lebih untung gitu loh, karena mereka cuman keluarin season update doang, tapi pemasukannya itu hampir sama dengan kalau misalnya mereka rilis game full. Walaupun sebenarnya sih saya yakin sih yang beli PS 2021 itu kurang banget, karena memang hanya season update, jadi pasti kurang banget yang mau beli. Walaupun harganya turun ya, walaupun harganya murah itu kurang sih menurut saya yang mau beli. Mungkin orang-orang bakal pindah ke FIFA gitu loh, karena FIFA kan ya tetap rilis game fullnya, walaupun sejujurnya ini perubahan dari FIFA sendiri itu menurut saya masih kurang signifikan ya. Jadi ya seperti biasa lah, FIFA dari tahun ke tahun nggak terlalu banyak perubahan juga. Malah menurut teman-teman semua konten kreator yang lain yang dari dulu main FIFA itu, FIFA EA Sport itu sering banget mengecewakan apa namanya usernya gitu loh, pengguna dari FIFA itu sendiri. Ya, dan untuk tanggal rilisnya sendiri itu katanya kalau nggak salah di trailer itu tanggal 15 September 2020. Jadi artinya lebih cepat dari FIFA 20 yang rilis Oktober ya. Jadi selisih 1 bulan. Dan ya semoga sih ada perubahan ya, walaupun dikit lah ya untuk Konami itu untuk PS 2021. Dan untuk perubahan yang terkonfirmasi saat ini itu udah ada beberapa ya, kayak bukan perubahan, lebih ke penambahan gitu loh. Penambahan misalnya kayak manajer gitu. Itu ada katanya Frank Lampard, itu manajer Chelsea kan. Kalau kemarin kan kita nemu kayak Maradona, Roberto Carlos, dan lain-lain. Ini ada penambahan, saya nggak tahu ada berapa penambahannya, tapi yang jelas ada Frank Lampard. Kemudian juga kalau dari segi Master League kayaknya nggak ada sih, nggak ada perubahan, sama persis mungkin dengan eFootball PES 2020. Dari segi gameplay juga yang saya lihat dari screenshot dari trailer tersebut itu nggak ada perubahan sama sekali, sama aja gitu loh. Jadi kita benar-benar nggak boleh berharap lebih, kecuali kalau yang main My Club itu saya nggak tahu ya.
kalau My Club itu ada apa aja, karena saya bukan pemain My Club, jadi saya cuma pemain Master League, jadi saya nggak ngikutin perubahan-perubahan yang terjadi di My Club, dan saya juga nggak tertarik main kayak gitu. Kita bersabar aja dan tetap memantau nanti perkembangan-perkembangannya dan informasi-informasi yang akan dikeluarkan oleh Konami nantinya. Semoga ada hal-hal yang mengejutkan nih, yang membuat kita makin semangat pengen beli updatean dari PES 2021 ini. Jadi itu aja sih sebenarnya, semoga harganya di PS4 itu lebih dipertimbangin lagi lah ya. Masa 500.000 atau di atas 400.000 itu menurut saya mahal loh untuk sekedar season update. Jadi itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Saya sepertinya udah jelasin tadi dari mulai tanggal rilisnya, kemudian harganya kisaran berapa, kemudian juga pendapat saya mengenai trailer tersebut. Oke, jadi mungkin teman-teman mungkin yang dapat informasi lebih atau mungkin ada yang pengen nambahin informasi yang saya berikan ini, bisa drop komen di kolom komentar juga, dan kalian juga bisa tulis pendapat kalian juga mengenai trailer eFootball PES 2021 season update dari Konami ini. Kalian mau nilai gimana pendapat kalian, itu saya mau dengar, saya mau baca semua pendapat kalian, apalagi khususnya untuk yang benar-benar pure pemain PES gitu loh. Oke? Jadi itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih, dan kita ketemu di video-video selanjutnya.